Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu, tanggal 18 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari putusan MKD DPR RI kepada Effendi Simbolon tidak adil. Pada saat sidang Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon menyatakan Panglima TNI dengan jajarannya seperti gerombolan dan ormas. Pernyataan Effendi Simbolon melanggar kode etik DPR. Sangat tidak pantas untuk dikatakan seorang anggota DPR yang berpendidikan tinggi. Lalu ada yang melaporkan Effendi Simbolon kepada MKD DPR RI untuk diperiksa dan diberi sanksi yang berlaku di lingkungan DPR RI. Dalam keputusan MKD, karena Effendi Simbolon sudah minta maaf di depan umum, maka Effendi Simbolon tidak dikenakan sanksinya dan perkaranya ditutup MKD. Putusan MKD DPR tidak adil. Jajaran Panglima TNI tidak bisa menerima keputusan MKD tersebut, terlalu membela Effendi Simbolon secara sepihak, sedangkan pihak militer tidak dipertimbangkannya sama sekali. Padahal pihak militer yang merasa sakit hati dan lembaganya dihina dan sebagainya. Dikaitkan pernyataan Pak Lijon, anggota DPR, minta maaf sama mengakui kesalahannya, seharusnya dikenakan hukuman administrasi. Tudingan Effendi Simbolon ini seperti gerombolan, TNI seperti gerombolan dan ormas sudah merupakan perbuatan kejahatan menghina jajaran Panglima TNI, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan. Karena putusan MKD DPR tidak adil, dikhawatirkan ada anggota militer yang mengadukan Effendi Simbolon ke polisi untuk diperiksa. Diduga laporan anggota militer kepada Effendi Simbolon kepada polisi, diduga Presiden Joko Widodo akan memberi izin kepada polisi untuk memeriksa Effendi Simbolon. Karena setiap ada laporan anggota DPR ke polisi harus ada izin dari Presiden RI sesuai prosedur yang berlaku khusus anggota DPR. Harapan saya, semoga tindakannya ada anggota militer yang melaporkan ke polisi agar Effendi Simbolon ini diproses sesuai hukum yang berlaku, agar dia beretika kalau bicara, jangan terlalu kasar bicara disebut gerombolan dan juga gerombolan. Itu tidak pantas seorang diucapkan oleh yang berpendidikan tinggi. Kalau nanti dia sudah tidak ada yang laporkan, dia akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan ditahan dan ditangkap oleh kepolisian. Jadi disitulah nanti karena di mana keputusan daripada MKD sangat tidak adil, hanya karena dia sudah mengakui kesalahannya di depan umum, lantas sudah dianggap itu sudah selesai, sehingga perkaranya ditutup. Tidak bisa demikian. Perkara Effendi Simbolon sudah mengeluarkan penghinaan yang sangat menyakitkan seperti gerombolan. Adalah gerombolan itu adalah kelompok yang suka menentang pemerintah dan juga kelompok ormas, yaitu seperti preman di pasar. Karena preman di pasar itu tidak ada organisasi yang resmi dan aturannya pun tidak ada yang resmi, jadi liar saja. Jadi seperti itulah katanya militer tersebut seperti gerombolan dan juga kelompok tertentu tersebut. Jadi seperti padahal militer itu adalah jajaran penegak hukum dan juga menjaga keamanan dan ketertiban di negara Indonesia ini, yang dia mempunyai organisasi yang baik dan tertib dan semua teratur di dalam melaksanakan tugasnya. Tidak ada yang sifatnya yang melakukan kebebasan bertindak, semua sesuai dengan arahan satu komando.
apa yang dikomandokan atasannya, tentu semua sampai jajaran ke bawah akan melaksanakannya. Tidak bisa kita buat dia sembarangan saja disebut-sebut sebagai gerombolan dan juga ormas. Nah, ini kan perbuatan yang menyakitkan ini di lingkungan daripada para militer, baik dia pensiunan pun sama ikut marah juga. Selain jajaran militer aktif dan juga yang sudah pensiun termasuk yang sudah pensiun sangat marah besar atas pernyataan Effendi Simbolon tersebut. Sepertinya tidak beretika dia bicara, seperti seenaknya saja. Padahal kita tahu militer itu adalah penjaga negara ini dari ancaman negara lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Maka itu organisasinya itu malah dianggap sepele, seperti gerombolan dan juga ormas. Gerombolan itu ya, dia tidak yang suka menentang pemerintah. Namanya saya sudah gerombolan, berarti penentang pemerintah. Ada dan juga ormas, seperti orang preman di pasar. Banyak sekali preman di pasar. Mas, itu sampai disamakan seperti itu seorang militer ya. Tentu jajaran militer sangat marah sekali atas hal tersebut. Sekian dan terima kasih.